Jika memang ini tidak ilmiah lalu dibakar, apalagi yang perlu kita tunjukkan kepada mereka bahwasanya nasab mereka itu tidak tersambung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, maka min hukukin Nabi Muhammad SAW alaina, atas diri kita itu adalah nuhibbuh, an nuhibbahu ing yen to nyintai kita hu ing Kanjeng Nabi, wa ahla baitihi, dan juga ahli baitnya. Bagaimana caranya mencintainya? An nahfadha nasaba dzurriyyatihi, dengan menjaga kemurnian nasab dzurriyyahnya. Bukan berarti kita tidak mencintai ahlul bait, mencintai, bahkan bisa menjawabkan gitu loh. Pertanyaannya mereka itu membakar kitab ini sudah dibuka apa belum? Sama itu huwa, dari sini sudah terbaca sama itu, walaupun kecil-kecil tidak ada hakikatnya sama itu hu, sama itu. Pernah tasrif apa enggak? Kalau enggak pernah tasrif ya enggak bisa sama itu artinya fi'lul madi, takdirnya ana. Ini yang berkata siapa? Kiai Haji Madudin, sama itu. Saya sudah menamakan kitabi, ini ada domir kepemilikan saya, kitab saya ada isyarah, harfu isyarah ini. Musta'inan ini halnya, menjadi hal musta'inan karena mengharap billahi, mengharap pertolongannya Allah, kelawan Allah, ayyuwafiqoni ing yen to paring taufik sapa Allah, agar supaya Allah memberi taufik di dalam penyempurnaan kitab ini. Saya namakan minhajun nasabin, ya ini maf'ulnya tadi sama itu, ini minhajan nasabin. Saya namakan kitab ini minhajan nasabin, ing nama minhajan nasabin, jalur manhaj. Manhaj itu ya manhaj atau minhaj juga sama, minhajan nasabin itu minhaj nasab ahli nasab, fi ibtali nasabi ing dalem batalke nasabnya Pak Alawi al-multasiki, yang dilekatkan bil alawiyin, yaitu nasab Alawi ini berusaha dilekatkan ke Alawiyin, yaitu keturunannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jalahu di sini fi'lul mati lagi, jalahu dadeke ngono sapa Allahu ing kitab, iki balik nek kitab nafian iki dadi maf'ul atau khobar jala nafian kang. Kalau khobar mesti karena ada fiilnya kana wahwatuha, tapi ini bukan kana wahwatuha, tapi ini fi'lul mati jala wis dadiake sapa Allah ing kitab nafian iku nafi khobar dari kitab kang manfaati lil muslimina, bagi orang muslim kabeh, amin. Begitu ini cara baca. Jadi kalau memang nggak bisa baca ya bingung dengan seperti ini tulisannya, ini bisa dilihat kecil-kecil seperti ini tanpa harokat. Lah ini Lutfi Basori ini bisa baca apa kok bakar kitab yang sofaidah ini, banyak manfaatnya, banyak faidah, dengan sangat mudah sekali bisa dipahami. Dan katanya nahwunya murad marid. Di mana murad maridnya? Jadi pertama belum kita temukan kesalahan dalam pembukaannya. Al-babul awal utawi bab kang pertama iku mubtada khobarnya fi Ahmad yang dalam nerangake Ahmad ibni Isa An-Naqib. Siapa itu Ahmad ibni Isa An-Naqib? Dijelaskan di dalam bab pertama ini. Inilah yang berusaha akan dilekatkan ke Ahmad ibni Isa dengan kitabnya yang dikatakan oleh keturunan Ailah Ba'alawi, seperti halnya Abu Bakar Sakron di tahun 895. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin untuk menjaga kemurnian daripada nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikatakan pembenci Ahlul Bait, kita itu mencintai Kanjeng Nabi dengan bukti kita menjaga akan nasab dzurriyyah daripada Kanjeng Nabi. Min hukukin Nabi Muhammad SAW, hukuk itu hak-haknya Kanjeng Nabi alaina, atas diri kita. Min hukukin Nabi Muhammad SAW alaina, setengah dari hak-haknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW atas diri kita. Itu adalah menjaga apa? Nasab dzurriyyahnya. Maka dari itu jika ada yang berusaha membohongkan, berusaha melekatkan, berusaha juga mengubah sejarah, merubah manuskrip kitab-kitab nasab yang terdahulu dan tidak dibicarakan dari abad 8 tiba-tiba abad 9, dari abad 4 tiba-tiba abad 9 muncul, maka wajib bagi kita untuk menuntut mana yang mengatakan kitab apa yang menulis bahwasanya Pak Alawi ini keturunan daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Datangkan satu kitab saja. Nah, ini tuntutan yang diberikan oleh Kiai Haji Madudin Utsman. Kita lanjutkan. Babul awal utawi bab kang pertama. Iku fi Ahmad ibni Isa An-Naqib.
ing dalem menjelaskan Ahmad ibni Isa An-Nakib. Faslun utawi iki iku fasal fi nasabi Ahmad ibni Isa An-Nakib, di dalam menjelaskan nasab Ahmad ibni Isa An-Nakib. Wa utawi Ahmad ibni Isa An-Nakib ibni Muhammad Al-Akbar ibni Ali Al-Uraidi ibni Ja'far As-Shadiq ibni Muhammad Al-Bakir ibni Ali ibni Husain ibni Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa yang itu fi qarni salis minal hijrah. Ahmad ibni Isa An-Nakib, inilah yang jadi pondasi untuk dilekati oleh nasab Alawi nanti. Wadalikan nasabu utawi mengkono nasab iku sahihun, sahih syahadahu nyaksenihu ing nasab opo kutubul ansabil mu'tamadah yang dibuat sandaran, yang disandari. Masyahadahu nyaksenihu ing kitab bersaksi kepada kesohihan nasab ini opo kutubul ansab, kitab-kitab nasab. Kalau Ubaidillah atau Ubaid atau Abdullah itu tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan itu anak daripada Ahmad ibni Isa An-Nakib. Tapi kalau ini banyak, ini dikatakan dia adalah anak dari Muhammad Ali Uraidi yang mempunyai julukan Isa An-Nakib Al-Abah atau An-Nufat. Muhajir juga mereka yang memakai, katanya hidup di Basra lalu hijrah ke Yaman, biar ini pelekatan atau penisbahan ini dikatakan memperkuat bahwasanya memang hijrah ke Yaman, ke Tarim. Maka diberi lakob Muhajir, padahal tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad ibni Isa An-Nakib ibni Muhammad Akbar ibni Ali Uraidi ibni Ja'far Shadiq ibni Muhammad Bakir ibni Zainal Abidin atau Ali ibni Husain ibni Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa yang hidup fi qarni salis minal hijrah. Ini dasarnya jelas. Dalikan nasab sahihun, nasab itu benar. Tadi nasabnya Ahmad ibni Isa An-Nakib ini jelas sahih. Dalikan nasab sahihun. Karena apa? Syahadahu nyakseni ing nasab hu. Nah, begini kok dikatakan nahunya murad matib dari mana? Sahihun ini sebagai khobar, dalikan nasab itu sebagai mubtada, wadalikalan mengkono nasabu ngono moco marfu. Sahihun iku sahih syahadahu nyakseni hu ing nasab opo kutubul ansabil mu'tamadah, yang mana dipersaksikan oleh kitab-kitab nasab yang dibuat sandaran mu'tabarah. Seperti itu. Apa saja kitabnya disebutkan di sini yang dibuat sandaran dari nasab sahihnya Ahmad ibni Isa An-Nakib. Yang pertama Al-Awal, disebutkan oleh Kiai Haji Maduddin dengan jelas dan terang. Nah, bisa dibaca ya ini ya. Nah, ini terbalik karena saya memakai kamera depan. Tapi ini sudah diedarkan bagi yang mempunyai atau ingin memiliki, beli. Tapi yang di linknya Kiai Haji Maduddin atau di PWLS, karena nanti ditakutkan ini sudah dipalsukan oleh mereka, dikatakan isinya ajakan-ajakan untuk berbuat kekurofatan atau ajakan-ajakan bahwasanya ini mengarah kepada satu partai tertentu atau kepada komunisme seperti yang mereka lantunkan, seperti yang mereka hujatkan kepada kita PWLS ataupun Kiai Haji Maduddin Utsman. Dengan jelas di sini disebutkan Al-Awwalu, tawi kitab yang pertama, Tahdhibul Ansabi wa Nihayatul Alqabi li Muhammad ibni Abi Ja'far Al-Ubaidili 435 Hijriah fi safhah mi'ah khamsah wa sab'in hatta mi'ah sittah wa sab'in. Hakokohu kang ditelake kitab sapa Muhammad Kadhim Al-Mahmudi. Kitab pertama yang dipakai oleh Kiai Haji Maduddin sebagai referensi akan kesohihan daripada nasab Ahmad ibni Isa An-Nakib. Dengan julukan-julukannya sampai ke Sayyiduna Ali karramahullah wajhah. Kitab yang kedua yang dipakai oleh Kiai Haji Maduddin Utsman sebagai literasi, sebagai masdar kitab-kitab Ansab Al-Mu'tamadah, Al-Mu'tabarah. Asani Muntaqilatut Talibiyah li Abi Ismail Ibrahim ibni Nasir ibni Toba. Biar mudah kita sebut ibni Toba gitu saja. Di tahun 479 fi safhah di halaman 146 sampai 170. Hakokohu mendetailkan ing kitab sapa Muhammad Mahdi, didetailkan oleh Muhammad Mahdi Hasan Al-Khurasani Tobahu Al-Matbah Khaidariyah, yang didetailkan oleh Muhammad Mahdi Hasan Khurasan, yang dicetak oleh Matbah Khaidariyah di tahun 1968.
Miladiah. Asalis yang ketiga Al-Majdi, yaitu kitab Majdi fi ansabit Thalibin, dalam menjelaskan nasab-nasabnya Thalibin, li Ali ibni Muhammad al-Umari, karangan Ali ibni Muhammad al-Umari, sanah arba'umi'ah wa tis'in, 490 Hijriyah, fi sofhah salasumi'ah sabah wa isrin. Jadi Majdi ini adalah sebuah kitab yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin untuk menguatkan bahwasanya nasab Ahmad ibn Isa An-Naqib itu sahihun. Dari situlah Ba'alawi itu melekatkan nasabnya, karena ada kemiripan nama yang ditemukan di kitab suluk, dipakai dasar sebagai penetapan isbat nasab. Padahal kitab suluk itu adalah kitab sejarah. Ar-Rabi Sajaratul Mubarakah fi Ansabi Thalibiyah lil Imami Fahruddin Ar-Razi, sana 606 Hijriyah, Sofha 125, Haqqaqahu Mahdi Ar-Rojai, dan didetailkan oleh Mahdi Ar-Rojai Toba'ahu, nyetau yang kitab dicetak Maktabah Ayatillail Admi Al-Mar'azi, sana Alfin Arba'umi'ah Isah Asar Hijriyah. Khomis yang kelima Fakhri fi Ansabi Thalibin, karya Aziz Ziddin Abi Thalib Ismail ibni Husain Al-Marwazi, sana 614 Hijriah, Sofah 29. Haqqaqahu ditelake Mahdi Ar-Rojai wa Tobaul Maktabah Ayatillail Admi Al-Mar'azi, sana Alfin Arba'umi'ah wa Tis'ah 1409. Yang keenam Al-Asili li Sayyidil Tokotoki, sana Sabu'umi'ah wa Tis'ah 709 Hijriah, Sofha nyatain Isna Asar 212. Haqqaqahu Mahdi Ar-Rojai, dan juga didetailkan oleh Mahdi Ar-Rojai wa Toba'ahu, dan mencetak ing kitab opo Maktabah Ayatillail Admi Al-Mar'azi, sana Alaf Arba'umi'ah Sabah Asar, ditulis atau dicetak di tahun 1417. Sapi yang ke-7 Subutul Masoni Libni A'rajil Husaini, nama kitabnya adalah Subutul Mason Libnil A'raj Al-Husaini, sana Sabu'umi'ah Sabah Wasamanin Hijriyah 787. Sofhah Isnawa Samanin Hatta Salasah Wasamanin 802 sampai 803. Haqqaqahu ditelkehu ing kitab Sopo Khalil ibni Ibrahim, didetailkan oleh Khalil ibni Ibrahim. Watobah, artinya direvisi, ini direvisi secara lahan dan juga tulisan khutotnya agar lebih jelas, lalu dicetak. Tobahu nyetak Al-Matba'ah Al-Khaidariyah, Matba'ah Khaidariyah, sana Al-Fin Tis'umiyah Wahid wa Sittin 1961 Miladiah. Fa'in qolal mu'tadid, lamun kolawus ngucap sopo mu'tadid layasih ora sah, tidak benar, ayah aja ingin to berhujah sopo man, sopo sahsun seseorang fi isbati nasabi Ahmad ibni Isa, di dalam mengisbat nasab Ahmad ibni Isa ila Rasulullah, maring utusane Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihadil kutubi, kelawan ikilan kitab-kitab, liana korno kitab-kitab iku kutibat, dan tulis opo kitab fikor nil khamis. Jika ada yang mengatakan menentang, tidak sah. Oh, ini bahasanya sangat enak dan tuntas, tidak sah. Siapa saja, jika ini perkataannya mu'tarid loh, mu'tarid itu orang yang menentang, tidak sah. Siapa saja seseorang yang berhujjah pakai dalil ini fi isbati nasabi Ahmad, untuk menetapkan mengisbat nasab Ahmad ibn Isa ila Rasulillah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bihadal kutub, dengan memakai kitab-kitab ini, liana kutibat fi qarnil khamis, karena ditulis di abad kelima, wa huwa asa fi qarni sali, sedangkan dia yaitu Ahmad ibn Isa An-Naqib iku asa hidup fi qarni salis, di abad ketiga. Wa kama kutiba fi kutubi Ba'alawi, dan bagaimana apa-apa kutiba yang ditulis fi kutubi Ba'alawi, lebih-lebih apa yang ditulis di kitab Ba'alawi ini kan, Ahmad ibni Isa An-Naqib itu hidup di abad ketiga, sedang muncul kitab-kitab ini di abad kelima. Jenjangnya hanya 2 kurun, 4 dan 5. Di 5 sudah tulis, ada 4 tok tidak tersebut, tidak tertulis itu. Wakama, seperti halnya kutiba dan tulis opo-opo fi kutubi Ba'alawi, lebih parah lagi jika ada yang menentang seperti itu. Lu nggak bisa itu buat sandaran, karena
Ahmad Ibni Isa An-Naqib itu hidup di abad ketiga. Bagaimana memakai dasar kitab yang mana ditulis abad 5, lebih-lebih apa yang dipakai oleh Ali Bakar Syakran atau Ba'alawi. Anahu mata fisana salah sumi'ah khomsah warba'in. Yang dikatakan oleh Ba'alawi bahwasannya Ahmad Ibni Isa An-Naqib ini meninggal di tahun 345 Hijriah. Fahtafa minat dalil, tersembunyi dari dalil, tidak muncul dalil akan mati atau meninggal, tahun meninggalnya Ahmad Ibni Isa. Tapi ditulis oleh mereka meninggal di tahun 345. Tidak ada tulisan di dalam kitab-kitab di abad ke-5 dan ke-6 ini. Fahtufia minat dalil, dan tersembunyi dari dalil. Tis'ina sanah binisbah liwafati swahibi tahdibil ansab. Dan itu terjadi setelah meninggalnya Swahibi Tahdibil Ansab. Tahdibil Ansab ditulis oleh Al-Ubaidili, yaitu Muhammad ibni Abi Ja'far Al-Ubaidili. Itu tidak menyebutkan tahun kematian daripada Ahmad ibni Isa An-Naqib. Kultu mongko ngucap sapa ingsun, ini Kiai Haji Maduddin, lakot soha man qala bi anna la yakunu kitabun aqdam. Lakot soha yakti kot, teman-teman soha, benar man kola sapane wong, telah benar siapa saja yang berkata, kola yang telah berkata biana la yakunu kitabun, tidak ada kitab satupun akdam lebih lama min tahdibil ansab, dari kitab tahdibil ansab. Dakato yang menyebutkan apa kitab, anak Isa sesungguhnya Isa An-Naqib lahu ibnun ismu Ahmad. Fa kitabu syirti silsilatil alawiyah li Abi Nasr Suhail Bukhari. Jadi menyebutkan bahwasanya Isa An-Naqib itu memiliki anak namanya Ahmad. Fakita busyiti silsilati alawiyah li Abi Nasr Suhail Bukhari. Dan juga disebutkan silsilah al-alawiyah, bukan Ba'alawi al-alawiyah, li Abi Nasr Suhail al-Bukhari sana salah sumi'ah wahid warba'in hijriyah. Masalah dakaro anna li Isa ibnan. Di situ menyebutkan bahwasanya Isa memiliki anak ismuhu Husain undur sofah 49. Minhu dari kitab. Walam yadkur anna Ahmad min jumlati abnaihi, dan tidak menyebutkan bahwasanya Ahmad min jumlati abnaihi. Ahmad itu dari nama-nama putra-putranya. Walakin ubito bil jumlatil fi'liyah, tapi dikabarkan dengan jumlah fi'liyah bukan ismiyah. Allati lata dulu al hasri, hasr itu membatasi. Fil Husaini yang dalam Husain fakot, dan tidak membatasi bahwasanya anak daripada Isa An-Naqib itu Husain fakot. Husain itu kemungkinan salah satu. Maka penyebutannya di situ jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah yang menyebutkan daripada jumlah anaknya. Maka penunjukan fi'liyah itu tidak menunjukkan akan pembatasan anak daripada Isa An-Naqib. Famaji'u Ahmad ba'dahu, lalu datangnya, tempat datangnya Ahmad ini ba'dahu sakwise fit tahdibil ansab, di dalam kitab tahdibil ansab. Jadi nama Ahmad ini datang setelah kitab yang menyebutkan bahwasanya putra daripada Isa An-Naqib itu Husain. Fitahdibil ansab makbulun, diterima inda ashabi hadal fanni, mungkwe pemilik fan ilmu ini. Lianau layu akhid, karena tidak ada pertentangan. Lah ini yang mungkinkan untuk diterima itu karena tidak ada pertentangan. Inilah yang dinamakan syahroh istifadah. Kalau ada pertentangan ya gugur syahroh istifadahnya. Hanya ada di dalam kitabnya Burqah Musikoh Ali Bakar Syakran atau di kitab-kitab Ba'alawi sendiri. Tidak ada ulama lain menisbat ini. Makoblah yang kitab-kitab qoblah satu mingkutubil ansabi, saking kitab-kitab nasab. Qala nasabah li Syekh Khalil ibni Ibrahim. Qala berkatalah nasabah, yaitu ahli nasab Syekh Khalil ibni Ibrahim fi muqaddimati fi ilmil ansab, di dalam muqaddimahnya. Muqaddimah dalam ilmu nasab. Suruh tu'aitimah di toklik adalah, atau kitab. Ketika itu silsilah itu tadi, kitab penyebutan silsilah itu. Fi muqaddimati fi ilmil ansab, suruh tu'aitimah. Iktimah itu nyandarkan itu pohon daripada ansab. Awil kitab atau kitab, kitab. Allah takuna mukhalifatan lil usul. Tidak ada pertentangan di dalam kitab aslinya atau pokoknya, sumbernya, primernya. Jika ada pertentangan, batal. Itu kata daripada Syekh Ibrahim ibni Ismail Khalil ibni Ibrahim fi muqaddimati ilmil ansab. Ahli nasabah yaitu Syekh Khalil ibni Ibrahim ini memberikan syarat jika ada kitab yang ditulis
lalu bertentangan dengan kitab sebelumnya, sumbernya, pokoknya, maka kitab itu tidak bisa diterima. Itu mardud. Ungdur sofha 58 samani wa khamsin. Faida qata'a kitab qabla tahdibil ansab bimisli qaulihi faulida Isa min ibni wahid Husain. Nah, jika memang sudah diputus seperti itu, faida nuli tatkalane qata'a mutus sapa kitab qabla tahdib sadurunge tahdib al-ansab, tahdibul ansab, sebelum muncul menyebutkan nama Ahmad sebagai anak daripada Isa an-Nakib. Bimisli kaulihi, seperti pendapatnya di situ. Ini hanya untuk apa? Mengambil contoh. Kiai Imaduddin ini sangat detail. Jadi beliau ini mengambil contoh. Jika sudah ditentukan adatnya, maka selanjutnya tidak mungkin bisa menambahi. Sudah hasr, ada batasannya. Sedangkan di dalam kitab yang ditulis sebelum Tahdibul Ansab itu tidak ada pembatasan. Hasrnya tidak ada, hanya disebutkan secara fi'liyah. Wa idza qata'a usmutus sapa kitab qabla Tahdhibil Ansab, jika memang diputus oleh sebuah kitab sebelum munculnya Tahdhibul Ansab, bimisli qauli, sepadan dikalan fa waladu Isa min ibni wahid, jika dikatakan seperti itu, waladu atau anak Isa min ibnin wahid, Isa itu hanya memiliki anak satu, Husain bil jumlah ismiyah, kelawan jumlah ismiyah bukan fi'liyah, hanya memiliki anak satu, Husain bil jumlah ismiyah, summa zada, lalu ditambah fi Ahmad min jumlatil auladihi fahada ziyadah mardudatun. Jika seperti itu kejadiannya, maka tambahan ini tertolak limukholafatihi maqoblah, karena adanya perbedaan dengan sebelumnya. Nah, ini yang menjadi dasar pokok di situ. Di situ ada hasrnya, berarti dengan disebutkan nama dan ismiyahnya. Lalu muncul kitab yang datang setelahnya, setelah terputus 555 tahun, baru muncul nama Ubaid Abdullah atau Ubaidillah. Bagaimana kitab yang pertama ini gagalkan muncul dengan tulisan Ali Bakar Sukron. Wallahu a'lam bishawab. Monggo dipikirkan. Ada keterangan di sini. Yang mau memakai akal nalarnya, akal sehatnya, mari dibaca. Dan di sini referensinya disertakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan lengkap. Jika memang ini tidak ilmiah lalu dibakar, apalagi yang perlu kita tunjukkan kepada mereka bahwasanya nasab mereka itu tidak tersambung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Maka min hukukin Nabi Muhammad SAW alaina, atas diri kita itu adalah nuhibbuh, an nuhibbahu, yang to nyintai kita hu ing Kanjeng Nabi, wa ahla baitihi, dan juga ahli baitnya. Bagaimana caranya mencintainya? An nahfadha nasaba dzurriyyatihi, dengan menjaga kemurnian nasab dzurriyyahnya. Bukan berarti kita tidak mencintai ahlul bait, mencintai, bahkan min hukuki Nabi Muhammad SAW alaina, harus menjaga akan kemurnian nasab Kanjeng Nabi. Maka mengabarkan kebohongan dan juga usaha-usaha pembelokan, iltisok, dan juga takdir, dan juga gurur, sur, itu pun yang dilakukan oleh Ba'alawi ini wajib hukumnya kita sampaikan. Di mana ini kesalahan-kesalahannya saya baca sampai pada mukodimah, dan juga nanti kan kita sambung di halaman ketiga faslun. Saya akan mempertanyakan di mana kesalahan-kesalahan dalam, mungkin ketika saya baca saya yang melakukan kesalahan, tapi tulisan-tulisan ini, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam kitabnya ini sudah terverifikasi secara mahtutot, dan juga kitab-kitab penguatnya. Monggo memakai pikiran yang objektif, jangan hanya sobiah. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.